sebelum kesini, aku itu minta diriku ulang tahunnya masih lama, loh, agar lebih dingin dan lebih ngeset. Dadah, di sana. Nah, putarnya di mana ya, Anam? Ada 3 jalur yang bisa Blue, dilewatin, karena the feeling fotonya itu behind my warna biru eye. dan musimannya You itu stood out cause you were in red. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Ini adalah video lanjutan dari part 3 dan ini video yang terakhir ya selama liburan long weekend di bulan Februari kemarin. Jadi liburan long weekend ini ditutup dengan pergi wisata ke Kota Batu, tepatnya di Jatim Park 2 bersama rekan kerja suamiku. Nah teman-teman, Jatim Park 2 ini terdiri dari Batu Street Zoo, Museum Satwa, dan Eco Green Park. Dan sebelum masuk, kalian bisa mencoba wahana video booth 360. Dijamin sih, parkiran di sini tuh luas banget, bisa dibuat kendaraan roda 2 bahkan roda 6. Ini rekan kerja suamiku beserta keluarganya. Aku di sini hanya ke wahana Batu Street Zoo saja ya, dan sebelum masuk itu rame banget dan harus antri ya, karena emang hari ini hari libur. Jadi sebelum masuk ke wahana itu, aku, suamiku, sama temen suamiku itu nunggu selama 1 jam, karena hujannya itu deres banget. Dan pertama kali kita masuk, kita bisa melihat tikus raksasa, dan ini tikus rumahan ya teman-teman. Tuh lihat dia lagi ambil buah buat ditaruh di atas. Terus kita dilihatkan hewan sebangsa monyet. Lalu jalan lagi kita dilihatkan lagi dengan nasua-nasua yang masih termasuk dalam keluarga rakun. Tuh dia lagi berteduh di rumahnya. Dan kita dilihatkan kembali dengan hewan monyet, tapi dengan jenis yang lain. Tuh dia lagi ngerunduk gak mau di video. Dan kita masuk di ruangan yang lagi-lagi kita diperlihatkan monyet dengan jenis yang lain. Jadi banyak banget ya jenis monyet yang ada di Batu Street Zoo. Akhirnya kita keluar dari ruangan monyet dan di bawah tangga ini terdapat ruangan New Reptile Garden. Mungkin nanti kita akan ke ruangan situ. Nah, di sini juga nyempil lagi hewan monyet yaitu jenis bekantan yang asli dari Kalimantan. Lalu di sebelah kandang bekantan ada hewan walabi. Kemudian di sebelah kandang hewan walabi terdapat landak Jawa. Dia lagi berteduh di rumahnya karena emang lagi gerimis. Lalu di depan kandang hewan landak Jawa terdapat kandang burung rangkong badak yang berasal dari Kalimantan. Lanjut ketemu sama hewan kapibara yang berasal dari Amerika Selatan. FYI, Jatim Park 2 ini buka setiap hari ya teman-teman, mulai jam setengah 10 pagi sampai jam setengah 6 malam. Lalu terdapat angsa hitam yang berasal dari Korea Selatan dan ini ada kuda nil di kolam. Lalu di sini nyempil lagi monyet dan hewan binturong yang biasanya dikenal sebagai kucing beruang yang berasal dari Pulau Bangka. Di sini ada kura-kura juga yang biasanya dapat ditemukan di laut tropis, hutan lebat, dan gurun pasir. Ini adalah burung mambruk ubiat yang berasal dari Papua. Ini adalah hewan terenggiling raksasa atau giant anteater yang mana hewan ini salah satu koleksi dari Batu Street Zoo. Pas aku ambil video ini ternyata hujan lagi dan lebih ke gerimis yang kenceng. Akhirnya sampai juga di ruangan New Reptile Garden yang mana di sini banyak jenis hewan-hewan reptil seperti biawak kuning, sanca permata, biawak leher pink, komodo dragon, dan ada biawak earless monitor yang bisa ditemukan di Pulau Kalimantan. Pokoknya di sini tuh banyak banget ya macem-macemnya. Aku nggak bisa videoin satu-satu karena emang rame banget dan aku juga gak enak sih sama suami dan temen suami kalau nunggu aku terlalu lama video. Hehehehe. Kemudian di pintu keluar terdapat jenis ular sancaretik dan sanca bodoh, di mana ular sancaretik adalah jenis ular yang terpanjang di dunia. Terus ada buaya yang lagi santai di darat dan ini adalah poster tentang buaya biar kita lebih mengenalnya. Ini adalah hewan komodo yang mana hewan dilindungi di Taman Nasional Komodo.
Terus kita jalan lagi melewati terowongan, lalu dilihatkan kembali berbagai macam jenis ular. Dan aku nggak bisa ngevideoin satu-satu karena emang banyak banget. Tetapi kalau teman-teman penasaran banget, yuk cus datang ke sini. Setelah keluar dari ruang New Reptile Garden, ada tulisan rute selanjutnya yang mengarah ke ruangan akuarium. Jadi nggak pakai lama, hayu cus ke sana. Pas masuk ke ruangan ini langsung disambut dengan lampu warna hijau dan ini kontur jalannya menurun ya. Jadi kalian harus berhati-hati, barangkali jalannya tuh licin. Ekspektasiku itu ketika masuk ruangan ini hanya melihat berbagai jenis hewan yang hidupnya di air atau ikan yang ditaruh di akuarium. Ternyata ada beberapa hewan yang hidup di darat yang ditaruh di ruangan ini. Salah satu contohnya sugar glider dan cincila. Lalu kita terus jalan dan di sebelah kiri ada patung dolphin yaitu lumba-lumba. Nah, ini dia yang dicari-cari. Akhirnya ketemu juga di ruangan berbagai jenis ikan. Di sini tuh banyak banget jenis ikan yang ada di akuarium. Cuman aku nggak tahu gimana cara pengelompokannya. Dari spesies, dari makanan, atau dari mana. Kalau kalian penasaran, aku doain ya. Semoga teman-teman yang nonton videoku ini bisa datang langsung ke sini. Amin. Lalu di sini ada ikan buntal yang bisa ditemukan di daerah tropis dan subtropis. Di sebelah akuarium ikan buntal terdapat lobster dan di sebelah akuarium lobster terdapat ikan arwana. FYI, ternyata ada loh ular yang hidup di laut dan racun atau bisanya yang paling kuat dari semua spesies ular. Hewan apa itu yang nempel? Gak asing lagi kan sama hewan bintang laut? Gak asing juga dong sama ikan yang satu ini. Yaps, ikan Nemo. Pokoknya jenis ikan yang ada di sini tuh banyak banget dan aku gak bisa nyebutin satu-satu karena di atas akuarium sudah terdapat informasi penting tentang ikan yang ada di bawahnya. Setelah keluar dari area akuarium, terdapat anjing laut yang sekarang lagi main, entah sama kawan atau sama lawan. Hehehehehe. Lanjut, kita lagi di area akuarium yang isinya ikan besar-besar saja. Lalu kita naik ke atas untuk berjalan ke rute selanjutnya. Di rute selanjutnya ternyata kita ketemu sama harimau. Aku nggak tahu ya ini jenis apa dan kita langsung masuk ke kawasan savana kampung Afrika. Kalau dilihat dari nama areanya sih, hewan yang ada di sini apakah termasuk hewan endemik yang ada di Afrika? Yaps, ternyata betul sekali. Ngapain sih jauh-jauh ke Afrika kalau di Kota Batu sudah ada? Area ini memang didesain khusus menyerupai habitat asli satwa-satwa endemik yang ada di Afrika dan juga perkampungan Afrika. Walaupun tidak terlalu luas, namun di zona ini teman-teman bisa ngerasain seakan-akan berada di Afrika. Dan di sini terdapat kolam renang anak dan wahana permainan anak. Tapi ini pas hujan, jadi wahana permainannya tidak beroperasi karena demi keselamatan kita sendiri. Aku kira sudah habis spot-spot hewan yang bisa dilihat. Ternyata masih ada hewan golongan harimau. Oh iya, sebelum aku edit video ini, tipis-tipis aku search di Google tentang hewan-hewan Batu Street Zoo. Akhirnya selesai juga di pintu keluar Batu Street Zoo. Dan setelah aku pulang dari Jatim Park 2, disempatkan minum kopi dulu di pinggir jalan. Suamiku pesen tubruk susu dan aku pesen es kopi susu, tapi kelupaan punyaku nggak ke video. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video perjalananku mulai dari Pasuruan, Jember, Lumajang, Malang, dan balik lagi ke rumah Pasuruan. Nantikan videoku selanjutnya. Wassalamualaikum.